Tiba-tiba, gadis itu kehilangan kendali atas tubuhnya dan terjatuh. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Anehnya, tangannya tidak terluka sedikit pun. Padahal biasanya, saat orang terjatuh, tangan atau siku akan lebih dulu menyentuh tanah. Setelah diperiksa, ia didiagnosa mengidap spinocerebellar degeneration, penyakit degeneratif yang menghancurkan sistem keseimbangan dan motorik tanpa mempengaruhi pikirannya. Awalnya sering jatuh, lalu kehilangan kendali atas tubuh, tak bisa mengambil benda, penglihatan terganggu, hingga akhirnya seluruh tubuh lumpuh dan tak bisa berbicara. Gadis 15 tahun itu bernama Ayakito, dan dunianya seolah runtuh. Masih banyak hal yang ingin ia lakukan. Di usia paling indah dalam hidupnya, di saat semua orang baru mulai meraih mimpi, mimpi ayah hancur seketika. Ibunya berhenti bekerja, agar bisa fokus mengurus putri tercintanya. Beruntung ia masih mempunyai teman yang baik, dan menjemputnya meski harus terlambat. Kalimat yang paling sering ia ucapkan adalah permintaan maaf. Namun suatu hari, di rumah, ia menemukan brosur pendaftaran sekolah khusus. Padahal SMA-nya saat ini adalah impiannya, satu-satunya jembatan ke dunia normal. Ia membujuk ibunya agar tetap bisa sekolah di sana. Sampai suatu hari, ia terpeleset di tangga bersama temannya. Temannya terluka dan harus melewatkan pertandingan penting. Kemudian ia mendengar guru dan teman-temannya sedang rapat tentang dirinya. Isi rapat itu bukan simpati, melainkan keluhan. Kehadirannya mengganggu, dan bahkan teman terdekatnya pun merasa terbebani. Saat itulah ayah sadar, sekeras apapun ia mencoba, ia tak bisa kembali ke kehidupan normal. Semua yang ia cintai perlahan menjauh. Sekolah khusus mungkin memang tempat yang lebih cocok baginya. Sebelum pergi, ia mengucapkan selamat tinggal. Tak ada keluhan, hanya rasa terima kasih. Dalam jalan hidup penuh kehilangan, ia merasakan kehangatan dari orang-orang di sekitarnya. Ayah membuat semua orang sadar bahwa bahkan seseorang yang dijatuhi vonis oleh takdir tetap bisa hidup dengan makna. Kehangatan keluarga dan semangat teman menjadi alasan untuk bertahan. Ia tak menyangka, kenangan bersama mereka justru menjadi bagian indah dari masa mudanya. Hari pertama di sekolah khusus menjadi hari perpisahannya dari dunia normal. Teman sekamarnya menjadi cerminan dirinya sendiri di masa depan. Agar tidak lupa cara berjalan, ia menolak kursi roda elektrik dan tetap menaiki tangga sendiri. Ayah tetap ingin melakukan segalanya sendiri selama masih bisa. Setelah lulus, ia bertekad tidak ingin merepotkan orang lain lagi. Namun ia merasa tak banyak yang bisa dilakukan. Akhirnya ia memutuskan masuk rumah sakit untuk terus terapi. Ia ingin tetap berjuang dan sembuh. Suatu hari, saat ia ingin ke kamar mandi, dan ia semakin tersadar bahwa ia bahkan tak bisa lagi melakukan hal-hal sederhana sendiri. Saat ibunya datang, ia menangis. "Mama, aku ini benar-benar tak berguna." Namun sang ibu menunjukkan buku hariannya, tulisan penuh perjuangan yang bahkan tak semua orang sehat bisa lakukan. Ibunya membuatnya sadar bahwa keberadaannya punya arti. Sejak saat itu, buku harian menjadi alasan untuk terus hidup. Hingga akhirnya, tangannya tak lagi mampu memegang pena. Namun saat itu, keinginannya telah tercapai. Melalui buku hariannya, ayah memberi harapan bagi mereka yang hidup dalam kesakitan. Ia membuat jutaan orang sadar betapa berharganya kehidupan, betapa bersyukurnya hidup sehat, dan pentingnya merasakan kebaikan di sekitar.